Eh, halo para pejuang komuter lain dan pemburu THR yang saldonya cuman ya numpang lewat doang. Yah, sabar ya. Tapi BTW balik lagi dengan angkringan malam FM. Bareng gue, Vince, yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Gimana lebaran kalian hari ini? Sudah merasakan perbedaan belum? Mungkin perbedaannya dari segi macet ya, yang udah pindah. Kan biasanya kalau macet kan di jalan raya ya kan. Habis sekarang pindahnya ke ruang tamu keluarga yang itu pun kayaknya lebaran di tahun 2026 ini mungkin agak unik sih. Karena kita kayak apa ya? Gue ngomong ini bahasanya adalah kayak dapat paket hemat. Karena lebaran ini pertama nih, 2 kali gara-gara perbedaan hari raya. Ya lu tahu sendiri lah. Ya sebenarnya sih seru-seru aja sih. Tapi ada yang baper sampai mengecapnya adalah ngecapnya itu cap haram gitu. Segala kayak apa ya, bawa-bawa ulil amri gitu ya. Aduh, canda ulil. Padahal ya itu kan masalah khilafiyah gitu loh, yang nggak perlu dibesar-besarin sebenarnya, nggak perlu banget ditebelin tuh, nggak usah gitu. Sekalinya ada masalah, nggak pernah disorot lagi nih, yakni tentang pendidikan. Sekali lagi, pendidikan. Karena ada sebuah berita yang kurang enak, yakni dari area PTN, yang ini sudah dikonfirmasi, yakni adalah ada namanya pembatasan kuota. Ya apa nggak sedih tuh? Yang dimana negara kita nih sepertinya lagi pelan-pelan ngebodohin sama kebijakan yang ngawur tenan. Yakin, ngawur tenan. Belum lagi dengan ada namanya program MBG yang anggarannya bikin kita mikir kayak ini investasi SDM atau cuman bakar duit doang sih, atau lagi bagi-bagi kue gitu loh. Dan konyol lagi dan begonya lagi adalah orang-orang yang udah tahu dibegoin malah bilangnya adalah ini ekonomi saya tuh maju. Ini kita dapat iPhone gitu kayak who the hell are you, bro? Lu sadar gak sih lu tuh lagi dibego-begoin gitu loh. Sekali ngomong gini disiram air keras. Ah, elah. Cukup tahu gue mah sama kelakuan negara ini, yakin. Cukup tahu lagi. Ditambah alih-alih dengan MBG, ada nih kedatangan si paling gede. Iya, si paling gede. Ya, datangin Kopdes Merah Putih. Apa itu Kopdes Merah Putih? Ya, ini kan sebenarnya kayak sistem koperasi pada umumnya, cuman akan lebih berjualan kayak bahan pokok, kayak sembako lah gitu. Habis itu kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mungkin kayak kata Isa ada namanya perabot dan lain-lain gitu. Cuman kayak gimana ya? Gue mikir-mikir nih, kayaknya mending kita turu deh. Yakin, turu yakin. Capek sumpah ngeliat kondisi kayak gini. Tapi ya udahlah, terlepas dari negara kita mau ngebobrokin dirinya sendiri ya sudahlah. Cuman pokoknya para pendengar angkringan malam harus tetap pintar. Oke. Tetap smart, Oke. tetap berani beda. Meskipun dibilangnya kayak, lu terlalu anomali, biarin. Oke. Biarin aja gitu. Yang penting kita berbeda daripada yang lain. Daripada FOMO, malah jadi penyembah kaki pemerintah. Gitu ya. Tapi balik lagi kita ke pembahasannya cukup simpel saja ya. Simpel tapi pusing. Yang adalah audit keluarga. Lo tau nggak? Momen silaturahmi itu sebenarnya adalah ajang audit tahunan. Ya bagaimana enggak gitu loh. Tiba-tiba tante lu nanya atau om lu nanya atau mungkin pak gede lu, bu gedenya lu nanya kayak kapan nikah? Gaji lu sekarang berapa? Sekarang jabatannya apa? Udah lulus kuliah apa belum? Udah lulus sekolah apa belum? Rencananya mau ngambil kuliah di mana? Rencananya mau nikah dengan siapa? Bla 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 bla. Ya, itu bukan karena mereka kepo atau apa bukan, tapi jujur itu jahat sumpah. Bagaimana enggak ibarat kata nih,
Kan jiwa Gen Z kan selalu meronta-ronta kan, nggak nyaman kalau misalkan didardir-dorin. Gue pun juga sama hal ya, yang gue bilang kayak tadi ya. Tapi ada hal yang sebenarnya kayak ya udahlah, kayak who the fuck are they gitu. Jadi biarkan saja gitu loh. Karena ini menurut secara teori ekonomi itu namanya itu disebut asymmetric information. Artinya ketimpangan informasi itu tuh selalu bermunculan di kala fase-fase lebaran. Kayak keluarga besar lu tuh gak punya tuh data update karena dia tuh hanya tahu dari ya mungkin update tahun lalu doang, kayak ternyata anak ini udah lulus nih. Ternyata si orang ini udah kuliah di ini, kuliah di itu, atau udah nikah sama ini. Jadi ya wajar aja kalau misalkan tiba-tiba updatean portofolio orang-orang kayak mereka itu tuh langsung kayak dar-der-dor karena hanya taunya kayak menurut saya gitu. Jadi bahaya gitu loh. Kalau misalnya orang-orang seperti itu ya udah kita kasih tahu baik-baik saja gitu. Jadinya ya mungkin seolah-olah kayak OJK kali ya, kayak otoritas jasa keluarga. Hai, antek-antek asing. Yang lagi nyoba audit kayak apakah aset lu dalam tanda kutip yang tadi gue bilang ya, kayak ya apa namanya, statusnya elu, kerjaannya elu, kondisinya elu, ya kan? Itu tuh sudah profitable atau malah lagi suspend alias nyangkut karena gara-gara kebijakan entah itu dari dirinya elu sendiri atau negara yang gak jelas kayak tadi gue sebutan di awal tadi gitu. Tapi ya sudahlah, karena gini cuy, kenapa gue bilang ini adalah audit yang gak adil? Karena tante elu, om elu, pak gede elu, bu gedenya elu, itu audit kita pakai standar tahun 90-an. Padahal kita hidup di tahun 2026 gitu loh. Yang kayak harga beras aja udah kayak harga saham blue chip gitu loh. Itu pun gara-gara di markup oleh pemerintah ya. Hidup Jokowi! Tapi ya bikin kita pusing aja gitu loh. Ditambah lagi dengan biaya hidup yang makin ngecekek leher gara-gara kebijakan subsidi yang gak jelas gitu. Alih-alih harusnya bisa meringankan dari sektor keluarga, tapi gara-gara kayak tante lu nanya gitu kayak, kapan nih beli rumah? Lah, gimana mau beli rumah kalau misalkan kuota PTN aja dibatesin? Gimana mau beli rumah kalau misalkan apa namanya, kerjaan itu malah diambil alih oleh orang dalam? Bagaimana mau beli rumah kalau UMK-nya aja itu berbanding kebalik dengan kebutuhan yang biasa pada umumnya? Bagaimana mau beli rumah kalau misalkan kita beli apa namanya, beli bensin tetapi harganya lagi naik-naiknya nih gara-gara ini nih, harga minyak dunia lagi naik gitu loh. Atau mungkin bahasa-bahasa lainnya kayak entah bukan sektor, faktor dari kerjaan yang gajinya kecil tapi apa namanya, job desk-nya kebanyakan, atau mungkin bahasa kasarnya adalah menjadi palu gada, ataupun seketika kayak apa namanya tuh yang gue temuin kemarin tuh, temen gue kemarin cerita tuh tentang kursi di dirinya, dimana temen gue ini dari Purbalingga, dia kerja ke Jakarta, kan harapannya dia itu kan backgroundnya kan dia pendidikan, dan gue bantu dong dengan cara ya apa namanya, kasih loker lah gitu loh, yang area bimbel, area sekolah yang setidaknya oke gitu loh. Teman-teman gue ini bilang kayak, cuy kayaknya syaratnya ketinggian banget deh. Tuh satu tuh ya, pertama syaratnya ketinggian. Yang kedua adalah, cuy ini gue lihat lagi yang lu kirim ya, kayaknya gajinya gak oke banget dah dengan job desk-nya. Tuh, dua, gajinya. Dan yang ketiga, cuy, dan gue baru inget, gue kan nanti merantau. Kan harga kos-kosan di daerah Jakarta kan mahal. Nah, tuh ya, ketiga, biaya hidup dari expand living cost. Dari segi biaya hidup sektor kos-kosan atau ya minimal kamar lah gitu loh. Iya, itu tiga ini aja udah mewakili gitu loh.
kayak bagaimana mau beli rumah gitu loh. Terlepas kayak Pak Purbaya waktu di periode bulan apa nih? Bulan Januari apa ya? Atau Januari atau Februari gitu, ngeluarin kebijakan apa keringanan pembayaran beli rumah ya kan, kayak free PPN atau apa gitu ya, gue lupa. Cuman ya itu kayak percuma aja kalau misalkan dari segi yang kita butuhkan, yakni adalah segi kayak bahasa kasarnya itu karir, duit, itu aja minim gitu loh. Bagaimana mau beli sebuah apa yang harapan oleh tante lu, omnya lu, pegede lu, bu gede lu, kayak gitu. Capek ah. Oke lah, mungkin ya sudahlah, namanya juga kehidupan ya. Kadang naik, kadang turun. Tapi terlepas dari namanya kehidupan, mungkin kita akan lanjut aja ke pembahasan lah ya, supaya bisa lebih mengetahui nih kenapa kelakuan omnya elu, tantenya elu, pak gedenya elu, bu gedenya elu, lilik lu, atau apapun itu bahasanya, untuk bertanya seperti itu. Oke? Lanjut aja di segmen kedua dari pembahasan kali ini. Here we go. Come on. What? Those are real? You bought those? Right. You must think I'm really stupid. You must think I'm really stupid, baby. Yeah, but it's all good though. Hold up. Why the fuck you lying? Why? Why you always lying? Why? Oh my God. Stop fucking lying. Yeah. Oh, you had me so close. Your lies ain't flow. Why the fuck you lying? Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang paling bikin sedikit deg-degan, mungkin sedikit jantungan mungkin ya, tentang audit valuasi. Lu pernah nggak sih ngerasa pas masuk rumah keluarga besar, entah itu dari bapak lu, atau ayah lu, ibu lu, atau umi lu, semua mata tuh tertuju ke lu doang gitu. Seolah-olah kayak lu tuh tiket saham gitu loh, yang lagi lari dan mau siap-siap ngepam-pam di layar bursa efek gitu. Okay. Mungkin fenomena ini mungkin kita bisa kaitkan dengan namanya itu Ramadan Ciki. Istilahnya, ini ada salah satu penulis lah ya yang sering muncul. Ini menjadi top penulis lah di Quora gitu. Jadi ibarat kata nih, jajanan Ciki itu bungkusnya doang yang gede gitu, tapi isinya angin. Nah, maksudnya adalah kita ini tuh hanya bisa disibukkan oleh kayak pernak-pernik lebaran yang sebenarnya eksploitasi komoditas. Jadi kayak bajunya elu yang mungkin kayak pas lebaran mau harus seragam, habis itu bikin konten, habis itu bilang kayak selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Sampai urusan sewa mobil, cat interior rumah, yang sebenarnya itu hanya sebagai kayak signaling teori, alias kayak pamer lah gitu loh, kayak pamer status gitu. Kayak seolah-olah kayak lu terus bagus di bungkusnya doang, biar kelihatan besar, padahal mah isinya angin banget. Lalu kenapa keluarga besar ya, mau dimanapun itu yang kalian berada gitu ya, selalu nanyain kayak kapan nikah, kapan ke Jepang misal ya, atau mungkin kayak kapan lulus, kapan ini, kapan itu. Karena dalam ekonomi keluarga, lu tuh dianggap seperti layaknya aset blue chip. Tapi anehnya, audit mereka itu pilih kasih. Kayak ceritanya misal gini ya, ada salah satu orang yang curhat lah di X gitu. Nama akun X-nya itu namanya Amalia Kobayashi. Jadi dia itu adalah namanya sepupu yang cantik gitu. Kalau misalkan punya sepupu pasti langsung kayak digodoin dengan kayak dokter lah, pengacara lah, TNI lah, polisi lah, ini itulah. Tapi pada saat gilirannya kita, entah itu kayak mukanya kayak aspal jalan gitu ya, langsung kayak soalnya kayak ya, kayak yaudah lu cari sendiri lah, lu kan udah gede, sono gitu. Nah itulah namanya itu market segmentation atau segmentasi pasar. Jadi seolah-olah dia tuh maunya tuh investasi di aset yang kelihatan berkilau saja,
terlepas dari fundamentalnya ambaradul lah, kayak apa namanya bumi, sang bumi yang kemarin gue ikutin tuh, kok anjlok ya, kurang ajar tuh, saya nyangkut di situ ya, kurang ajar. Jadi kayak apa namanya ya, hanya bagus di permukaan, pas lu lihat pun kayak alah gitu, kecil bet gitu loh. Dan pasti dangkapnya adalah kayak trash talk gitu loh. Jadi akan menjadi saham sampah gitu. Mungkin kalau bahasa kasarnya lagi, lalu saham yang mentagi mau gulung tikar gitu loh. Bahkan pas lu udah sukses sekalipun, dengan muka lu yang dicapnya adalah kayak aspal jalan gitu ya. Kayak lu udah, misalkan nih, lu udah jalan-jalan ke luar negeri, lu udah jadi sukses di luar negeri, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan auditnya gak berhenti, dan bahkan lebih menggunakan tahapannya adalah perbandingan, kayak misalnya gini, kok kayak kamu itu gak kayak bagusan anak saya deh, dia menurut mantel lu. Atau mungkin om lu bilang gini, kok pendapatannya Mas X ya, kok kayak gak bagus kayak anak saya. Kemarin anak saya gaji 12M di perusahaan X di Indonesia gitu. Jadi komparasinya tuh apa ya, selalu dan selalu gitu loh, bikin kesel gitu. Yang harusnya bukannya nanya kabar, malah nanyain kayak kapan kamu akan gue dikasih magang gratis, kapan nih Mas X Mbak Y mau ngirim THR ke anak saya gitu, yang kecil nih, ataupun yang lain lah. Tapi pasti jawab lagi nggak ada duit, langsung tuh digosipin kayak ya elah nggak ada duit, ya elah nggak bisa kemana-mana, ya elah nggak kuliah, ya elah gitu. Jadi kayak no money no honey gitu. Men, kalau misalkan hanya fokusnya adalah ke dalam duit, ya otomatis akan menjadi sadis gak sih? Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih sadis. Kalau menurut lo? Belum lagi soal impulsive buying yang pas kemarin lah, yang takjil lah, yang pas lagi bulan puasa kemarin gitu. Secara psikologi ekonomi kan, pas kita lapar atau pengen kelihatan wah kan, peluang kita buat boros itu tuh terbuka sangat lebar. Jadi segala resto yang full pun lu paksa buat kayak gue harus ke sono biar gue bisa makan mewah. Kurs ini biar bisa kelihatan kayak wah banget. Padahal segala hal-hal yang itu tuh Allah itu cuma minta kayak lau pada, jaga ego, jaga hawa nafsu, dan berzakat fitrah lah, atau mungkin zakat infak lah gitu loh. Kita malah sibuk nyiapin anggaran buat pamer papan, alias kayak renovasi rumah pun mungkin semusim sekali mungkin. Dan tidak hanya itu doang, kayak gini deh, esensi silaturahmi atau silaturahim atau apapun itu lah ya. Cuman gue taunya tuh silaturahmi lah, yang harusnya kan menjadi sebuah sosial kapital yang buat saling menguatkan, saling berbahagia, malah bergeser jadi ajang pemalakan massal dan gibah berjamaah. Kayak curhatan, kayak misalnya gini deh, ada salah satu curhatan juga namanya Karatna di X. Jadi anak-anak yang mungkin adik-adiknya lah ya, mungkin bahasa gampangnya gitu ya, disuruh minta duit ke yang lebih tua tanpa peduli yang dimintain duit itu tuh bekerja atau enggak. Kayak bisa gini deh, kamar lu tiba-tiba diacak-acak, privasi lu digusur, tapi lu harus tetap senyum biar kelihatan ini tuh merupakan sebuah lebaran, hari kemerdekaan. Ada dalam hati lu tuh teriak kayak, lah sopo kowe, si anjing ini ngacak-ngacak gue, si bangsat ini sekecil ini minta THR mulu. Padahal gue kasih tadi tuh es krim itu misal gitu. Kalau misalkan kayak begitu, waduh pak, chaos, yakin chaos. Dan kalau kita tarik garis benang merahnya gitu ya, secara ekonomi lebaran kita ini lagi ngalamin namanya komodifikasi agama. Maksudnya adalah ritual yang sakral berubah menjadi target pasar bisnis yang agresif. Jadi kita lebih rela berutang demi status over sustain. Dan keluarga cuma lihatnya kayak, oh wow keren gitu.
tanpa mau liatin dari segi opportunity cost atau perjuangan berdarah-darah di balik layar kayak buat bisa dapetin duit itu tuh bagaimana gitu loh. Dan akhirnya apa? Terjadilah burnout sosial. Ini mana kita dipaksa sempurna di hari raya. Padahal mental kita lagi ngap-ngapan. Seperti contohnya tadi tuh, kejadian banget di gua tadi sore. Terus aku ke keluarga datang, ngobrolin. Tiba-tiba ada anomali, Pak Gede gua nanya gini, Mas Fikri, ya kan? Sudah lulus? Tak jawab dong. Sudah, Pak De. Oh, lulusan mana? UIN Saizu. UIN Saizu di mana? Oh, langsung respon gitu kan. Tak respon dong. Pak Gede kenal namanya Yai N Pokerto nggak? Oh, tahu. Oh ya itu Pak Gede. Oh ya. Ditanya lagi dong, jurusan mana? Ekonomi syariah. Ujar gue kayak tadi, ya kan? Respon lagi. Sekarang kerja apa? Gue langsung respon dong. Ya, udah kerja sih Pak Gede di ini marketing properti gitu. Ditanya dong, itu kontrak atau tetap gitu? Dan gue mikir gini, kok pertanyaannya ngekuliti banget ya? Hei, saya tahu ya Anda ini Pak Gede ya, bukan berarti apa, bukan. Cuman itu kan masuknya ke area privasi nggak sih gitu loh. Ya gue nggak tahu ya, mungkin tuh di area tahun 90-an tuh bagaimana. Cuman bagi kita generasi ya sekarang, itu tuh terlalu berlebihan, terlalu overuse malahan jatuhnya. Ini malah ditanya begitu. Ya udah, tapi karena gue orangnya santai kayak bilang gini. Ya, jadi begini Pak Gede, saya meskipun di marketing properti, saya pun ya masih magang lah. Dan mungkin sebenarnya bukan jatuhnya magang juga sih Pak Gede, lebih kepada kayak apa ya, kerja kontrak gitu loh sampai bulan April gitu. Langsung diresponnya apa kayak, oh ya. Langsung dong siapa Pak Gede gue ini langsung bilang gini, oh masih ngontrak ya, iya. Jadi iyanya itu panjang gitu, iya, ya kayak gue mikir nih, ini Pak Gede gue ngetes gua atau lagi ngerendahin gua apa gimana gitu. Dan konyolnya lagi ya, tante-tante gue di daerah sono pun juga ngerespon kayak, oh ngontrak juga ya, iya. Jadi kayak, ayolah gitu loh. Harusnya tuh lu tuh apa namanya ya, minimal ya kalau misalkan denger seperti itu ya ngasih loker kayak atau apa gitu. Malah diresponnya, iya dong mah, nggak usah nanya gitu loh. Bikin gue kesal aja, sumpah. Hidup Jokowi! Tapi balik lagi kepada yang tadi ya. Jadi kita tuh, kaya dipaksa sempurna di hari raya. Padahal mental kita udah ngap-ngapan, ditindas, diinjek. Aduh. Tapi pertanyaannya, kalau emang audit keluarga sekejam itu, dan Ramadan Ciki ini udah jadi budaya yang mendarah daging, kita kudu gimana nih buat edisi lebaran-lebaran berikutnya? Atau mungkin bagi kalian yang mendengarkan ini dan data besoknya adalah harus namanya silaturahmi kembali, lu pada tuh harus ngapain gitu? Nah, lu pada santai dulu ya cuy, santai ya. Ini di segmen terakhir, gue bakal kasih bekal biar lu pada tuh kuat lah. Tapi ini versi gue. Lu pada bisa adaptasi boleh, bisa kasih inovasi juga boleh, whatever. Karena ini adalah strategi gua buat bisa bertahan hidup biar lu pada tuh dapat keuntungannya maksimal lah dari lebaran tahun ini. Tanpa harus kehilangan kewarasannya lu, tanpa harus diinjak-injak harga dirinya lu ataupun yang lain. So, jangan kemana-mana, tetap di Angkringan Malam FM. Karena pembahasan gimana caranya untuk bisa maafin si OJK keluarga ini tuh tetap legowo. Tetap di mana? Di Angkringan Malam Season 3. Here we go. Oke, baik lagi ke segmen terakhir dari episode ini. Karena tadi kita sudah banyak banget bahas betapa horornya si OJK keluarga yang cukup mengkambingkan ya. Ditambah lagi dengan ada namanya fenomena Ramadan Ciki. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya untuk kita tetap waras? Dan gimana caranya untuk kita tetap survive di tengah gempuran pertanyaan, kapan nikah? Kapan kerja? Oh masih kontrak ya? Oh masih bawahan ya? Oh Dan paling parahnya lagi adalah, kapan nih ngasih THR ke anak saya? Waduh, tuh janggal banget, janggal. Nah ini strateginya simple cuy.
Anggap aja semua pertanyaan maut itu adalah pajak atau biaya admin. Nah, ibarat lu masuk tol, ya bayar gitu loh. Jadi simpelnya adalah kalau misalkan lu lagi makan rendang premium yang racikannya dari tantenya lu, minimal tantenya lu tuh ngasih tahu resepnya lah, atau minimal bahasa kasarnya adalah ngasih duit dulu. Biar apa? Biar kita jawab secara halus gitu. Kalau misalkan pengen tahu lebih, bayar DLC-nya. Yeah. Kalau mau lengkap lagi, bayar DLC-nya plus package deluxe expansion atau mungkin deluxe premium kayak game-game yang ada di Steam tuh. Kemarin gue pengen beli game apa kemarin tuh? Nah, ini Resident Evil 9. Nah, kadang-kadang ada DLC itu. Pas gue cek harganya, aji gile, aji konde, kemahalan. Nah, jadi gue tunggu di diskon dulu ya, baru gue bisa beli gitu. Tapi terlepas dari tentang game Steam ya baik lagi, anggaplah kayak tante lu tuh bayar dulu. Bener, real, bayar dulu. Baru kita bisa jawab, kayak gitu. Karena gini, secara ekonomi ya, di sini lu sebenarnya kan layaknya kayak consumer surplus atau surplus konsumen yang gede banget. Siapa si konsumennya? Ya omnya elu, tantenya elu, bu gedenya elu, pak gedenya elu, ilik lu, atau mungkin siapapun itu. Kayak yaudah bayangin aja, lu bayar sakit hati atau telinga panas yang 5 menit itu ya lu bayar dengan duit gitu loh. Kayak reward lah. Supaya setimpal dong. Ya enggak? Kalau misalkan nggak setimpal, pusing gitu. Dan untung-untungnya kalau misalkan lu sakit gara-gara ucapannya tantenya lu, omnya lu, bu gede lu, atau pak gedenya lu, kan bisa buat berobat. Iya enggak? Ya, itu. Jadi, ada namanya opportunity cost itu bisa menjadi positif gitu buat lu tentunya. Dan kalau misalnya tiba-tiba nih tantenya lu nanya lagi kayak, kapan nih nyusul sepupumu yang udah nikah? Dan lu jawab aja gitu, oke, Bu Gede, karena ini adalah admin ya, potongannya itu lumayan gede ya. Nanti kalau misalnya Bu Gede mau makan, nanti rendangnya saya bagi jadi 3 dulu ya. Itu buat Bu Gede makan. Maksudnya adalah biar irit gitu. Tuh, ya kan? Sama-sama ini seimbang. Nggak mungkin dong. Tiba-tiba Bu Gedenya lu nanya gitu, malah lu ngasih rendangnya buatan lu tuh segede ini, segede tangan lu. Nggak mungkin. Kasih yang 1/3, 1/5 kalau bisa. Jadi ya cukup lucu lah gitu ya. Tapi di luar urusan perut ya, ada namanya strategi risk management buat mental lu. Dan ingat, lo itu tuh bukan mesin. Dan lo tuh bukan zombie korporat yang harus selalu punya jawaban-jawaban sempurna buat atasan lo tuh nyaman. Bukan kayak gitu. Dan lo tuh juga bukan spreadsheet. Ya spreadsheet lah gitu loh. Gue pengen ngomong spreadsheet aja salah nih. Karena ya kesel aja gitu dengan kondisi sekarang. Karena gue pun juga tadi tuh ngerasain gitu loh. Dan bakal lebih konyol lagi, gue baru sadar ternyata waktu gue kan ikut sholat idnya kan 2 kali. Satu karena gue yang duluan, gue sholat lah. Dan ternyata waktu yang ke hari kedua ya adalah hari ini ya, di tanggal 21 ya, gue ketemu tante gue. Ditanya dong, dan gue langsung kayak ya udahlah, nanti usahakan ini ya tante, saya minta duit dulu ya gitu. Gue ngomong gitu, iya tante, dulu ya, baru saya jawab gitu. Langsung kayak, masalah sembarangan udah gede ya. Gitu, intinya tuh ada jokes ringan lah gitu. Tapi balik lagi tentang yang tadi ya, tentang risk management, tentang mentalnya elu, ya kan? Kalau misalkan strategi terbaik menghadapin OJK keluarga adalah, ya lu hindari namanya debat kusir atau pamer balik, jangan. Karena dengan kita nerapin namanya defensive strategi, kayak tadi tentang lu jawabnya udah seadanya aja, it's okay. Itu udah oke banget kok. Contoh gini. Kan tadi kan gue kasih contoh kalau misalkan lu ditanya gimana ngomongnya ya? Atau gini deh, kasih contohnya gini. Om lu nanya tentang lu udah kerja apa belum? Ya lu jawab aja, udah om, di
di perusahaan ini, misalkan kayak perusahaan Pertamina, jabatannya adalah HRD, bisa. Ya udah ngomong gitu aja, udah cukup. Kan nanti kan omnya lu kan kayak, oh iya 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 Pertamina ya, iya iya ya udah gitu aja, simple. Dan sekaligus lu juga mendoakan gitu, semoga ucapan gue ini bisa terkabul ya Allah gitu. Dan yang terakhir adalah lu minta doanya supaya lu tuh dilancarin buat bisa berkembang di karir manapun itu, bisa sukses lah gitu loh. Ke siapa? Ya ke omnya lu, tantenya lu, atau mungkin pak gede bu gedenya lu, supaya aliran pembahasan itu masih bisa ngeflow lah. Kan enak kalau ngeflow kan, pembahasan sana sini kan enjoy, daripada kayak tadi ya tiba-tiba dar der dor. Contohnya tadi tentang itu kayak gaji itu atau kayak kerjaan gitu kan, sakit kalau misalnya kita mikirin terlalu berlebihan gitu. Nah satu lagi, jangan terlalu overthinking, dah ngalir aja, pokoknya ngalir aja tiap pada capek gitu. Karena dengan ngomong kayak gitu, tentunya yang namanya pembahasan yang harusnya tuh menuju ke lu, tiba-tiba nanti pembahasannya ke orang lain, atau mungkin ke eyangnya lu, atau mungkin adiknya lu, atau mungkin yang lain. Jadi pembahasannya itu tetap hangat lah, seperti itu. Dan pesan gue buat lo semua yang usianya lagi di rentang 22 sampai 40 tahun ya. Gue harus akuin memang lebaran itu tuh banyak momentum. Banyak hal yang perlu kita capai karena sudah di bootcamp atau mungkin sudah melalui pembelajaran di bulan puasa ini selama 30 hari. Ya kan banyak hal tuh yang kita pelajari waktu bulan Ramadan kemarin. Karena bulan Ramadan kemarin itu adalah anggaplah sebuah namanya itu riset diri. Bukan buat tambah beban, bukan buat overthinking juga. Jadi semua hal-hal tersebut itu tuh diterapin, digunakan buat bisa menjalani hari-hari berikutnya. Dan satu hal, ikhlas. Terkadang kita sudah dapat pertanyaan yang sudah dari omnya lu, tantenya lu, pak gedenya lu, atau bu gedenya lu sekalipun, ya udah ngalir aja. Dengan catatan adalah kita yang tadi kan ikhlas tuh, yang kedua jujur aja udah, pokoknya gitu. Yang terakhir adalah jangan sampai Ramadan ciki yang besar dibungkusnya doang itu bikin esensi kemenangan lu tuh jadi hilang. Jadi seolah-olah kayak lu tuh harusnya tuh menjadi aset blue chip, tapi tiba-tiba waktu udah saatnya buat ketemu orang kayak tadi ya, omnya lu, tantenya lu sekalipun, malah jadi ajang pamer, kayak kurang kurang wah lah, kurang ada keberkahan lah. Jadi seperti itu ya. Dan yang paling gua shout out adalah teman-teman gua yang masih bekerja waktu bulan lebaran ya. Gue harus akuin memang orang-orang seperti ini tuh the best lah. Dia harus mengorbankan waktunya buat bisa bekerja, buat bisa mencari duit, biar orang di rumah atau mungkin keluarganya itu tuh minimal bisa makan lah, atau minimal bisa beli beras lah. Gitu yang perlu kita apresiasi banget. Dan yang paling penting adalah para pejuang komuter lain yang dari pagi sampai malam, padahal lagi bulan lebaran malah masuk siang, dengan dalih adalah bikin laporan ini buat besok harus presentasi ke klien A, B, C sekalipun. Ya sudah gitu ya. Intinya tetap semangat ya. Jangan biarkan momentum, ini kan lagi momentum kemenangan nih ya, jangan sampai menghilang secepat debu gitu, jangan. Anggaplah masih tertancap dalam hati dan nikmatin hari-hari seperti biasa. Dan yang terakhir adalah gue mau ngucapin thank you karena sudah mau menemani gue selama 30 menit ini. Gue pribadi mohon maaf, gue pengen ngucapin ini juga
Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu wa minna wa minkum. Gua Vin dan beserta jajaran-jajaran dari Angkringan Malam itu tuh mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah ucapan, perkataan, kalimat-kalimat yang agak ngedengung atau kalimat-kalimat yang agak janggal dan lain-lain. Ya tolong dibuka pintu maafnya sebesar-besarnya. Dan mungkin cukup sekian ya untuk episode spesial Lebaran ini. Jangan lupa untuk bisa di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk pada berikan komentar terbaik kalian di YouTube, di Spotify, di Noise, di First Story sekalipun, supaya di periode-periode berikutnya di Angkringan Malam ini tuh bisa memberikan namanya tayangan-tayangan yang mendidik gitu ya. Oke, sekian dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya dari Angkringan Malam Season 3. Dadah semua, sampai jumpa lagi. Dadah.